Halo semuanya, di video kali ini aku pengen ngasih tahu kalian tentang ide-ide freelance bagi kalian yang lagi cari pekerjaan part-time, bagi kalian mahasiswa, pelajar, atau semua kalangan yang sekiranya sedang pengen cari pekerjaan tambahan, pekerjaan part-time, atau pengen jadi freelancer. Aku ada beberapa ide untuk kalian yang pengen jadi seorang freelancer. Nah, tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk terus subscribe channel aku, dukung aku dengan cara subscribe channel aku, likes video-video aku, dan share ini semua ke teman-teman kalian. Dan aku mohon sekali, jangan skip video aku, tonton sampai habis. Cus, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, ada copywriter. Nah, jadi copywriter ini tugasnya untuk membuat dan menulis sebuah konten kreatif yang tujuannya nanti untuk mempromosikan dan memperkenalkan suatu barang. Dan ingat ya teman-teman, jadi copywriter itu tugasnya hanya untuk membuat konten kreatif untuk mempromosikan dan memperkenalkan suatu barang atau jasa suatu perusahaan. Nah, si copywriter ini beda sama yang nulis-nulis atau nyusun-nyusun konten YouTube atau konten-konten TikTok yang bersifat pribadi. Jadi untuk lebih mudahnya, copywriter itu istilahnya tuh kayak apa ya? Kayak pembuat konten kreatif, tapi kontennya ini berguna untuk mempromosikan dan memperkenalkan suatu barang atau jasa perusahaan. Bukan, digarisbawahi ya, bukan membuat konten kreatif untuk yang bersifat pribadi, untuk video YouTube atau TikTok yang bersifat pribadi, bukan untuk itu, tapi untuk mempromosikan barang. Nah, copywriter ini tuh cocok banget buat kalian yang suka main sosial media, yang suka main TikTok, suka main YouTube, suka main Instagram, dan banyak banget ide di kepala kalian yang istilahnya belum bisa disalurkan secara pribadi sama kalian sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada scriptwriter. Nah, scriptwriter itu hampir sama copywriter, sama-sama pembuat, sama-sama penulis, cuman bedanya kalau copywriter dia membuat konten kreatif, menulis konten kreatif untuk mempromosikan suatu barang dari suatu perusahaan. Tapi kalau scriptwriter, mereka itu membuat atau menulis naskah siaran untuk biasanya untuk berita, radio gitu. Bedanya di situ sih. Nah, lebih jelasnya, scriptwriter itu tugasnya kayak menyusun naskah untuk yang digunakan untuk seorang penyiar untuk menyiarkan radio atau berita gitu. Karena kan kalau seorang penyiar di berita atau di radio itu nggak mungkin ceplos-ceplos, pasti ada istilahnya naskahnya kan. Nah, si pembuat naskah siarannya itu namanya scriptwriter. Ide freelance yang selanjutnya ada fotografer. Nah, siapa nih di antara kalian yang suka foto-foto, suka bidang fotografi, atau ternyata di sekolah atau di kampus mengikuti istilahnya organisasi-organisasi atau kepanitiaan yang ada hubungannya dengan fotografi. Nah, untuk kalian yang lagi pengen jadi freelancer, yang lagi cari pekerjaan part-time gitu, kalian bisa menggunakan skill fotografi kalian dengan menjadi fotografer. Oke, apa sih kira-kira alasannya kenapa seorang fotografer itu sangat menguntungkan, apalagi untuk kamu yang lagi cari pekerjaan freelance? Karena gini, sekarang lagi banyak yang nikah, lagi banyak yang kawin gitu, tapi pasti kan butuh nih pre-wedding lah, atau foto akad nikah, foto resepsi, atau apapun itu, tapi nggak mau yang terlalu mahal. Nah, kamu bisa menawarkan skill fotografi kamu kepada mereka. Nah, selain itu, zaman sekarang orang yang lagi lahiran aja didokumentasikan, perlu dokumentasi. Terus orang hamil butuh foto maternity. Jadi itu semua nggak mungkin ya di istilahnya orang yang ingin melakukan maternity atau dokumentasi lahiran, nggak mungkin mereka istilahnya nyari fotografer yang mahal, yang harganya ngasih harga sampai berpuluh-puluh juta, nggak mungkin. Dan menurut aku, bagi kalian yang lagi cari pekerjaan freelance di bidang fotografi, kalian cocok banget untuk menjadi seorang fotografer karena peluangnya banyak banget di bidang fotografi ini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang editing. Ide freelance selanjutnya itu adalah editor. Oke, zaman sekarang sosial media teknologi sudah sangat berkembang. Sekarang udah ada TikTok, Instagram sudah ada Reels, dimana Reels itu hampir sama kayak TikTok, video semua isinya. Terus ada YouTube, dimana itu semua rata-rata berbasis video. Jadi editor itu sangat dipentingkan loh saat ini, sangat dibutuhkan. Karena di saat eh, TikToker atau YouTuber yang istilahnya sudah sukses, mereka nggak mungkin mau repot-repot ngedit sendirian gitu. Mereka nggak mungkin mau capek-capek ngedit sendirian sementara masih ada konten lain yang harus mereka bikin gitu. Nah, itulah kenapa editor tuh sangat dibutuhkan di era zaman sekarang. Dan menurut aku, jadi seorang editor itu adalah peluang yang istilahnya tuh sangat bagus dalam dunia pekerjaan. Karena kenapa? Di samping kita meningkatkan hard skill kita di bidang editing, kita juga bisa menambah pengalaman di dunia IT atau di dunia fotografi atau di bidang apapun itu. Nah, yang selanjutnya ada content creator. Pasti kalian sudah banyak yang tahu content creator itu apa. Jadi content creator itu seorang pembuat konten, baik itu berupa video atau berupa gambar atau berupa tulisan. Pokoknya intinya dia yang bikin konten atau bikin suatu akun dari sosial media ini hidup gitu. Contohnya kalau di TikTok seorang content creator TikTok berarti dia mikirin nih video apa nih yang harus gue buat selanjutnya, tema videonya apa nih, video yang harus gue buat tentang apa nih gitu. Kalau misalnya content creator Instagram itu kan didominasi oleh gambar ya, jadi mungkin kalau content creator Instagram mereka tuh biasanya tugasnya mikirin nih, gue harus mengupload gambar apa nih biar orang-orang tertarik, gue harus bikin tulisan seperti apa nih di Instagram biar orang-orang tertarik ke akun gue gitu. Terus kalau misalnya di YouTube, aku juga sekarang bisa disebut sebagai content creator karena di sini content creator di YouTube itu dia istilahnya hampir sama kayak TikTok ya, dia mikirin juga kayak di YouTube tuh gue harus upload video tentang apa sih, gue harus berbagi informasi tentang apa sih, tema apa sih yang harus gue bikin gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan keuntungan yang didapat dari content creator ini sangat besar bisa dibilang, karena mengingat zaman sekarang teknologi sudah sangat berkembang. Sekarang mau terkenal aja gampang banget loh. Contohnya TikTok tinggal pasang hashtag FYP langsung terkenal, langsung banyak yang nonton gitu. Itulah salah satu keuntungan jadi content creator. Nah, ide freelance yang selanjutnya, guru les privat. Untuk kamu yang istilahnya punya skill-skill tertentu atau kamu ngerasa suka banget sama suatu pelajaran, misalnya kamu suka pelajaran bahasa Inggris atau suka pelajaran matematika, ekonomi, sosiologi atau pelajaran lain, kamu bisa nih buka les privat. Kamu bisa ngajarin adik-adik kelas kamu atau anak-anak SMA, anak-anak SMP dengan membuka harga sesuai dengan yang kamu mau. Nah, keuntungan yang bakal kamu dapetin kalau kamu jadi guru les privat. Yang pertama, kamu bakal dapet pahala dan pahalanya bakal gede banget. Kenapa? Karena aku pernah dengar kalau orang yang sering berbagi ilmu, orang yang sering meluangkan waktunya untuk ngajarin orang-orang yang kurang paham akan suatu materi, dia akan diangkat derajatnya dan pahalanya juga akan ditingkatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus keuntungan yang kedua, kalau kamu jadi guru les privat, kamu bakal semakin pintar. Kenapa? Karena di saat kamu membagikan ilmu yang kamu punya ke orang lain, itu sama aja seperti kamu mengulang pelajaran. Jadi semakin banyak kamu ngajarin orang lain, semakin banyak kamu berbagi ilmu ke orang lain, semakin banyak kamu mengulang, semakin nempel pelajaran yang ada di otak kamu. Dan ingat ya, apa yang kita pelajarin itu gak pernah sia-sia. Sampai kapanpun itu akan terus melekat di sini dan suatu saat nanti akan berguna dan akan istilahnya teraplikasikan ke kehidupan kita selanjutnya. Ide freelance yang selanjutnya adalah joki tugas.
Sorry. Jadi joki tugas ini biasanya sering banget nih dipakai sama mahasiswa, pelajar, anak SMA, anak SMP. Nah, untuk kamu yang rajin ngerjain tugas, terus suka ngerjain tugas, tulisannya bagus, atau kamu rela deh capek-capean begadang demi tugas, kamu cocok banget jadi seorang joki tugas. Karena kamu bisa nih ngerjain tugas temen kamu, ngerjain tugas siapa aja, dan nantinya dari kamu ngerjain tugas teman-teman kamu atau ngerjain tugas orang lain, kamu bakal dapet cuan. Oke teman-teman, udah gak kerasa ya, ternyata kita udah ada di ujung video. Terima kasih banyak banget untuk kalian yang sudah nonton video aku tanpa di skip dan sampai habis. Terus aku juga mohon maaf kalau selama video aku ada banyak kekurangan, karena maklum aku juga manusia yang tentunya tidak luput dari kesalahan. Dan aku juga minta dukungannya dari kalian dengan cara subscribe YouTube channel aku, likes video-video aku, dan share informasi-informasi yang aku bagikan di video ini kalau itu bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar setiap aku upload video kalian akan langsung diberi notifikasi oleh pihak YouTube. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Thanks banget pokoknya, jaga kesehatan terus tetap semangat supaya bisa jadi kebanggaan orang tua. Dadah.